Sok-sokan minta kelola bersama, kelola rakyat kau aja kau nggak bisa. Walah, sendal depan rumah, depan pintu aja hilang, 2 detik hilang, 2 menit hilang. Oh, walah, sok-sokan. Tolonglah, agak kau kondisikan lah dulu ya sebelum bercakap kau ya. Sok-sokan kelola bersama. Ih, kau sejahterakan dulu rakyat kau. Biar ban mobil yang parkir nggak hilang bannya. Kalau rakyat kau sejahtera, ya nggak ada maling besi. Selagi 4 pulau belum kau kembalikan, sabar-sabarlah kuping kau ya. Sering-seringlah ke ulus-ulus dada kau, sabar-sabar. Soalnya lucu nanti kan. Kalau selak kau ngamuk, lucu nanti dilihat masyarakat. Kau yang ngambil hak orang, kau pula yang ngamuk, kan lucu. Ngelawak bah, kelola bersama. Mengelola bersama. Mungkin maksud dari Pak Bobi adalah mengelola bersama kelompoknya dan juga keluarganya dan menikmati hasilnya bersama kelompok dan juga keluarganya, tapi bukan untuk rakyat Sumut dan juga Aceh. Nah, dalam hal ini mencaplok 4 pulau bukan hanya Pak Bobi yang menjadi sasaran empuk rakyat Indonesia, terutamanya Aceh dan juga Sumut. Tetapi Pak Tito Karnavian juga salah satu orang yang disembur habis-habisan oleh rakyat Indonesia, terutamanya rakyat Aceh, seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana seorang ibu-ibu mengatakan bahwa ini adalah pencurian yang sangat luar biasa dari para pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah Pak Tito Karnavian. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu video selanjutnya dan silahkan tanggapi apa yang menjadi komentar mama ini. Dan juga ada Om Bule yang kembali muncul membahas mengenai persoalan politik yang semakin hancur di negeri ini, apalagi mengenai persoalan pencaplokan 4 pulau Aceh. Halo para mafia politik yang bersembunyi di balik dasi dan baju jas di negeri para bedebah. Lagi coba mau main-main ya sama orang Aceh. Kalian tahu nggak? Sebenarnya pengambilan 4 pulau ini dilakukan oleh para sindikat. Ya, kenapa saya bilang sindikat? Ini sindikat pencurian kelas kakap. Ya. Jadi dilakukan oleh Kemendagri, dalam hal ini dilakukan oleh Pak Tito Karnavian. Ya, yang beliau adalah memiliki jasa kepada Pak Jokowi karena telah menutupi buku merahnya. Kemudian mencuri pulau milik Aceh dan kemudian memberikan kepada menantu Pak Jokowi yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara. Dalam bahasa kriminal adalah Pak Tito sebagai pencurinya dan Bobi sebagai penadahnya. Terus setelah kalian mencuri harta kami, kemudian kalian suruh kami untuk melakukan gugatan ke PT UN. Jangan mimpi Bapak, jangan mimpi ya. Harta yang Anda ambil itu adalah milik kami orang Aceh dan itu bukan aset sengketa. Oleh karena itu, Anda telah mencuri, maka Anda yang harus mengembalikan kepada kami. Jika itu tidak Anda lakukan, jangan coba-coba untuk memancing orang Aceh. Jangan coba-coba. Memang benar Anda seorang yang sangat ahli. Kepada Bapak Presiden Prabowo, saya ingin mengingatkan bawahan Anda Bapak Tito Karnavian. Beliau benar seorang ahli yang menciptakan kondisi. Dan hari ini beliau sedang menciptakan kondisi bahwa seolah-olah Aceh, ya, seolah-olah Aceh sedang bergolak. Dan kemudian beliau menciptakan kondisi agar Aceh berkonflik dengan Sumatera Utara. Dan ini berbahaya untuk negara, Pak. Kami dari seluruh segenap lapisan masyarakat Aceh meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Tito Karnavian. Karena sudah membangun potensi konflik antara Aceh dan Sumatera Utara. Selain daripada itu, kami hari ini tetap menuntut agar supaya surat SK pengesahan 4 pulau yang diserahkan kepada Sumatera Utara untuk segera dibatalkan dan kembalikan hak milik kami.
sesegera mungkin sebelum konflik yang sedang diciptakan oleh Bapak Tito Karnavian ini muncul ke permukaan. Hari ini kami masih memberikan kesempatan kepada negara untuk menyelesaikan kasus ini. Jika tidak, maka jangan salahkan kami orang Aceh di saat kemudian kami menuntut hak kami kembali kepada Bumo Aceh. Sekali lagi kami berikan peringatan kepada Bapak Tito Karnavian untuk segera kembalikan pulau yang telah Anda rampas, Anda curi dari Aceh, ya, sesegera mungkin, tanpa potensi konflik, tanpa proses hukum, karena itu hak milik kami. Jangan coba-coba untuk membangun situasi memanas, karena kami orang Aceh pantang ditantang, ya, kami orang Aceh pantang ditantang, Pak. Jadi kami harapkan untuk segera kembalikan tanah Aceh yang Anda rampas dan Anda berikan kepada Sumatera Utara. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Presiden, tolong Anda tertibkan bawahan Anda untuk tidak membangun konflik baru, untuk tidak membangun singa-singa tidur yang saat ini masih terlelap, ya, masih terlelap di Bumo Aceh. Jangan bangunkan singa-singa tidur yang masih terlelap di Bumo Aceh. Karena rakyat Aceh tidak menginginkan sejengkal pun Bumo Aceh itu dirampas oleh orang lain. Kami masih dalam bingkai perdamaian. Kami masih menjaga perdamaian. Dan jangan membangun konflik baru dengan orang Aceh. Segera kembalikan tanah milik Aceh sebelum semuanya menyesal. Terima kasih. Salam para mafia di negeri para berdebah. Mereka. Soal 4 pulau di Aceh, kenapa dicaplok sekarang? Coba kalau pulau itu gersang gak ada apa-apanya, cuma ada kuntilanak, genderuwo sama tuyul. Ya mungkin gak ditengok, tapi karena ada sesuatu, dicaplok. Udah tahu ini hal sensitif. Udah tahu bahwa ada sejarah kelam dan gelap. Bahwa Aceh itu sudah bisa berontak. Dipancing-pancing ya. Sehingga lagi tidur, dipancing. Udah tahu lagi sensitif untuk urusan di sana, Pulau Ubi di sana, di mana ada nikel-nikel peak. Terus sensitif Pulau Rempong tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Belum pulau-pulau yang lain ya. Sekarang sensi-sensi dicari ya, mau ribut. Kenapa? Hah? Kenapa? Mau bikin lapo? Mau bikin pesta? Mau potong bebong di pulau itu. Ngeri kali. Jadi menurut saya, meskipun saya tidak ngerti dan bukan orang sana, dan nggak ngerti kan pasti ujung-ujungnya urusan dengan cuan ini. Untuk cari uang kan? Untuk keruk-keruk sesuatu kan? Jadi lebih baik mandiri lah ya. Mandiri. Konsep saya itu adalah miskin tapi mandiri. Banyak kan orang-orang itu hidup pas-pasan tapi hidup aja tuh. Tapi mereka mandiri. Nggak semua orang kaya mandiri. Orang kaya pun tergantung sama atasan. Ya, karena jilat-jilat atasan dia mandiri. Banyak orang miskin, kismin, mereka itu mandiri meskipun tidak punya banyak uang. Jadi kalau suatu wilayah dianggap kismin, kok bisa bertahan hidup ribuan tahun? Dulu-dulu nggak ada jalan tol kok. Dulu-dulu tidak ada itu mobil-mobil ya, gedung-gedung. Hidup-hidup aja tuh dengan cara makan ubi. Ya. Dan juga di ujung sana itu kan, dan 40 teak di mana kan, yang suka berontak-berontak. Kalau memang mandiri-mandiri aja menurut gua sih. Gak harus, kalian tidak akan bisa, gak sanggup hidup tanpa kami. Bisa-bisa aja, buktinya ribuan tahun gak ada orang kelaparan mati. Jadi konsep maju itu harus diubah. Kita pikir konsep maju itu punya gedung, pakai HP, pakai TV, mobilnya 10. Itu bukan konsep kemajuan. Orang maju itu adalah orang mandiri. Dan mandiri itu nggak ada ukurnya.